Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo semua, aku Rani. Aku mau cerita pengalaman seram yang masih membekas sampai sekarang. Waktu itu tahun 2002 dan aku masih berumur 13 tahun. Saat itu lagi libur sekolah, aku, ibu, dan ayah pergi berlibur ke rumah kakek yang lokasinya ada di Pati, Jawa Tengah. Kami bertiga berangkat ke rumah kakek menggunakan mobil pribadi. Perjalanannya berangkat dari Bandung, yang kalau nggak salah bisa memakan waktu sampai 10 jam lebih. Belum ditambah istirahatnya. Yang aku ingat, sepanjang perjalanan mendekati desa kakek, suasananya tuh semakin sepi dan pepohonannya masih rimbun. Nggak kayak rumah yang di Bandung, suasananya ramai sama kendaraan dan banyak dikelilingi penjual makanan. Jarak antar rumah ke rumah lain di desa kakek tuh juga lumayan renggang. Di sana juga jarang ada lampu jalan. Jadi kalau malam suasananya memang seram gitu, karena gelap banget. Orang-orang di sana tuh setahu aku masih kental sama tradisi Jawanya. Kayak percaya sama makhluk-makhluk gaib, yang bahkan beberapa keluarga juga punya hubungan dekat dengan makhluk-makhluk tersebut. Dan katanya kakek juga dekat sama makhluk gaib. Tapi waktu itu kan aku masih kecil, jadi nggak terlalu mikirin hal-hal itu. Akhirnya kita tiba di rumah kakek di siang hari. Sesampainya di sana, aku melihat semua keluarga kakek ada di luar rumah untuk menyambut kedatangan kami. Aku menyalami mereka satu persatu. Yang aku ingat waktu itu ada kakek, nenek, bude, dan pakde. Kakek sangat kegirangan melihat aku yang tumbuh sangat cepat, katanya. Sebelum masuk ke dalam rumah, ibu, ayah, dan yang lainnya mengobrol sejenak di teras sambil duduk. Aku pun cuma menunggu berdiri di depan pintu masuk sambil menunggu mereka yang lagi mengobrol. Kemudian aku mendengar ada yang memanggil namaku dari dalam rumah. Rani. Saat aku tengok, ada seorang pria muda yang umurnya terlihat sekitar 25 tahun. Dan aku refleks langsung menyalami dia. Waktu aku salim, dia mengusap-usap kepalaku sambil bilang kalau kita berdua baru pertama kali bertemu. Dia meminta aku untuk memanggil dengan sebutan Mas. Aku pun hanya diam mengangguk. Sebenarnya, aku memang baru pertama kali melihat dia, karena terakhir kali aku pergi ke rumah kakek waktu umur 7 tahun. Aku nggak ingat ada dia di rumah kakek. Setelah mengobrol, ibu masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh aku. Rumah kakek sangat sederhana dan sudah terlihat tua. Lantainya cuma dikasih semen tanpa keramik. Tiap-tiap pintu kamar ada gorden lusuh. Memang benar-benar tipikal rumah kampung. Dan di sebelah kiri rumah kakek ada kebun pisang. Aku mengikuti ibu yang berjalan menuju kamar yang sudah disediakan. Kami pun menaruh tas kami di sana. Dan ibu langsung rebahan sejenak di kasur. Sedangkan ayah lagi ngobrol sama kakek di luar. Kamar yang aku tempati ini punya satu jendela, yang mana saat kita buka pintu kamar, langsung berhadapan dengan jendela. Jendela itu berpintu 2, dan ketika dibuka, ada semacam teralis seperti sel yang terbuat dari kayu. Ketika aku buka pintu jendela, aku melihat ada pohon beringin besar yang berdiri tepat di depan jendela itu. Di belakang pohon besar itu, aku melihat
ada Mas yang sedang berjongkok, entah lagi ngapain. Kelihatannya sih dia lagi sibuk ngurusin tanaman. Malamnya sekitar jam 8, orang-orang yang di rumah lagi pada ngobrol di teras depan. Sedangkan aku lagi makan sendirian di ruang tengah sambil menonton TV. Aku nggak menghabiskan makananku karena sudah merasa kenyang. Lalu aku pergi ke dapur belakang untuk menaruh piring dan minum. Dapur rumah kakek itu memanjang lurus. Saat kita masuk, di tengah-tengah ada meja makan kecil yang fungsinya cuman buat menaruh lauk pauk aja. Keluarga kakek nggak terbiasa makan di meja makan. Di bagian kanan ada dapur, dan lurus mentok itu adalah kamar mandi. Saat itu aku mau minum di dapur yang mana badanku mengarah ke kamar mandi. Namun, saat aku sudah memegang gelas, aku melihat ada sesuatu di dekat pintu kamar mandi. Sosok itu besar dan tubuhnya berwarna hitam. Dia langsung masuk ke kamar mandi begitu saja. Aku pun langsung lari ketakutan ke teras depan sambil memanggil ibu. Setelah cerita ke ibu langsung ke kamar mandi dan saat dilihat tidak ada siapa-siapa. Kemudian ibu bilang kalau di sini memang ada penunggunya. Makanya kalau makan harus selalu dihabiskan. Nanti penunggu itu muncul lagi loh. Dari situ aku gak mau menyisakan makanan lagi. Keesokan paginya aku main sama 3 anak tetangga yang rumahnya ada di depan. Kira-kira berjarak 10 meteran lah dari rumah kakek. Tetangga di rumah kakek memang sudah dianggap seperti saudara sendiri. Lagi pula di rumah kakek, aku gak ada teman sebaya selain sama tetangga ini. Kami pun main lari-larian sampai ke ujung jalan. Namun saat tengah asik main, kakek tiba-tiba manggil aku. Dia bilang, jangan jauh-jauh mainnya, nanti diculik. Dan saat itu, aku lihat di belakang kakek ada Mas yang ngeliatin aku sambil tertawa. Memang, sebelum pergi main, aku sudah diingatkan sama kakek kalau akhir-akhir ini lagi rawan penculikan. Kakek cerita kalau minggu kemarin ada 1 anak tetangganya yang menghilang selama 3 hari. Dan saat ditemukan, anak itu tiba-tiba ada di lapangan. Sampai sekarang, warga belum tahu siapa orang yang menculik anak itu. Pulang dari main, aku diajak pergi ke kebun yang ada di samping sama Mas. Di sana, aku melihat pohon beringin yang besar itu lagi. Entah kenapa, saat melihat pohon itu, aku langsung merinding. Mas kemudian nuntun aku untuk berjalan ke belakang pohon beringin itu. Di situ, Mas nunjukin tanaman-tanamannya dan bilang kalau tanaman itu sudah ia anggap seperti saudara sendiri. Aku yang gak ngerti apa-apa sama tanaman, cuman diem dan manut aja. Setelah Mas selesai cerita tentang tanamannya, aku jadi teringat tentang sosok hitam besar kemarin. Aku pun langsung cerita tentang sosok hitam besar itu ke dia. Namun, Mas gak ngerespon apa-apa. Dia cuman diam, seolah gak dengar cerita aku. Malam hari pun datang. Aku masih takut mengingat kejadian kemarin, terlebih kalau lagi di dapur. Saat itu, aku lagi menonton TV di ruang tengah. Di sebelah kiri TV, ada pintu kamarku yang pintunya sedang terbuka. Dan kondisi lampu kamar sedang menyala. Aku lagi nonton TV sambil tiduran di lantai. Posisi kepalaku persis terletak di depan kamar dan wajah aku hadapkan ke TV. Namun saat aku lagi asik menonton,
Entah kenapa kayak ada sesuatu yang bergerak di dalam kamar. Dan saat aku arahkan wajahku ke kamar, aku melihat sosok hitam besar di luar jendela. Ia tersenyum dan giginya bertaring. Aku kemudian langsung teriak dan cepat-cepat bangun mencari ibu. Setelah itu, ibu buru-buru masuk ke kamar. Tapi saat ibu masuk, dia tidak melihat apa-apa. Ia langsung menutup jendela dengan rapat. Ibu lantas tanya, "Apa aku buka jendela?" Padahal tadi sore sudah ditutup sama ibu. Dengan ketakutan, aku cuma menggeleng-gelengkan kepalaku karena tidak tahu. Karena kejadian itu, aku pun tidur sambil memeluk ibu dengan perasaan takut. Keesokan paginya sekitar jam 9 pagi, aku dipanggil sama Mas yang ada di dalam kamar kakek. Mas minta tolong ke aku untuk mengambil bola yang ada di bawah kasur kakek. Kasur kakek itu dipannya terbuat dari kayu yang punya kaki. Dan kalau diukur dari lantai, itu tingginya sekitar 15 cm. Entah karena apa bola itu bisa ada di kolong kasur. Aku hanya menurut tanpa bertanya macam-macam, dan langsung merebahkan badanku untuk mengambil bola itu. Selepas kesusahan mengambil, akhirnya bola kecil berwarna biru itu bisa kuambil. Aku langsung keluar dari kolong kasur, dan saat aku bangun berdiri, tidak ada Mas di dalam kamar ini. Kondisi pintu kamar juga sudah tertutup rapat. Aku pun kebingungan dan langsung memanggil Mas karena bola sudah diambil. Lalu aku melihat gagang pintu bergerak dan pintu terbuka secara perlahan. Entah kenapa aku tiba-tiba merasa merinding. Ketika pintu terbuka lebar, ternyata ada sosok hitam besar yang diam di pintu. Sosok itu sangat besar. Semua bagian tubuhnya hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas. Badannya dipenuhi bulu. Aku yang melihat sosok besar itu cuma bisa terdiam membeku. Dengan cepat, sosok besar itu berlari mendekat dan langsung memelukku. Dan tiba-tiba pandanganku langsung gelap. Kejadian itu sangat cepat dan aku tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang dilakukan oleh sosok itu. Namun saat aku membuka mata, aku ternyata sudah berada di kamar mandi dengan keadaan basah kuyup. Tubuhku basah seolah habis dimandikan. Padahal tadi kan aku ada di kamar kakek. Kok tiba-tiba ada di sini? Aku pun keluar kamar mandi dengan keadaan bingung. Aku gak ngerti apa yang terjadi sebenarnya. Aku langsung berteriak memanggil ibu. Ibu langsung datang dengan keadaan panik. Ternyata bukan ibu aja yang menghampiriku. Semua keluarga teriak kaget melihat kondisiku. Ibu langsung memelukku sambil menangis. Aku benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi. Aku langsung diceritakan sama ibu kalau ternyata aku menghilang dari tadi pagi. Ibu, kakek, keluarga, dan tetangga semuanya mencari-cari keberadaanku. Sampai ibu bilang hampir mau memanggil bantuan polisi untuk mencariku. Aku yang saat itu benar-benar bingung bertanya ke ibu, "Emang sekarang jam berapa, Bu?" Ibu sambil nangis bilang kalau sekarang sudah hampir maghrib. Hah? Maghrib? Aku pun langsung terkejut. Ibu lantas bertanya, kemana aja selama ini? Aku menjawab kalau dari tadi aku tuh ada di kamar mandi aja, Bu. Padahal semuanya sudah mencari ke seluruh ruangan termasuk kamar mandi. Ibu juga bertanya, kenapa badannya basah seperti ini? Aku pun langsung menangis ketakutan sambil menceritakan semuanya ke ibu. Aku tadi lagi ada di kamar kakek, Bu. Namun ada sosok hitam besar. Rupanya seram banget.
Dia datang di hadapanku dan dengan cepat langsung memeluk aku. Saat aku membuka mata, aku tiba-tiba sudah ada di kamar mandi. Semenjak kejadian itu, kakek menaruh sesuatu pada tubuhku. Aku waktu itu nggak tahu itu apaan. Cuman yang aku ingat, kakek bilang kodam-kodam gitu. Ibu bilang itu gunanya sebagai penjaga dan melindungiku dari gangguan gaib. Aku nggak ngerti bagaimana kodam itu dimasukkan ke tubuhku. Cuman yang aku ingat, kepalaku dipegang sama kakek. Dan aku lihat muka kakek itu kayak lagi komat kamit. Entahlah, aku juga kurang paham. Kemudian aku dan keluarga memutuskan untuk kembali pulang. Saat berpamitan dengan kakek dan semuanya, aku merasa ada yang aneh. Aku nggak melihat ada Mas di sana. Aku lantas bertanya dengan kakek tentang keberadaan Mas. Dengan wajah bingung, kakek malah nanya balik, "Mas yang mana?" Aku kemudian menjelaskan, "Mas yang masih muda itu." Mendengar hal itu, kakek langsung serius menatap aku. Dia menjelaskan kalau di rumah ini cuma ada kakek, nenek, Pak D, dan Bude aja. Nggak ada yang lain. Di situ, aku terdiam ketakutan. Aku sangat kaget kalau ternyata Mas yang dimaksudkan itu memang benar-benar tidak ada di rumah kakek. Jadi, Mas yang ngobrol dengan aku dan ngajak pergi ke belakang kebun itu siapa? Apa jangan-jangan dia adalah sosok hitam besar itu tadi? Terus, apa pohon beringin itu juga rumahnya? Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.